Pemirsa, tahukah Anda keanekaragaman biota laut Indonesia memainkan peran sangat penting bagi keberlangsungan bumi dan seluruh isinya. Namun karena faktor manusia dan juga alam, beberapa biota laut ada yang terancam punah, bahkan punah. Dari sini muncul ide untuk melindungi biota laut. Masyarakat di Indonesia ini tidak diperbolehkan menangkap, memperjualbelikan, bahkan mengkonsumsinya. Sayang, masih banyak masyarakat Indonesia belum mengetahui tentang biota laut apa saja yang dilindungi. Di sisi lain, ada juga oknum yang tetap memburu biota laut dilindungi itu untuk keuntungan pribadi. Padahal menurut aturan hukum, beragam sanksi mulai dari hukuman penjara dan denda ratusan juta rupiah menanti. Jadi jangan sampai salah ya pemirsa. Inilah biota laut yang dilindungi di Indonesia versi on the spot. Pertama ada mamalia laut berjenis dugong atau duyung. Hewan yang mirip dengan lumba-lumba ini dilindungi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dugong yang terancam punah ini memiliki usia hidup hampir sama dengan manusia, sekitar 70 tahun. Namun memiliki proses reproduksi yang cukup lambat, yakni sekitar 3 hingga 7 tahun sekali. Ancaman lain yang mengancam hewan yang dengan nama ilmiah dugong dugon ini adalah diburu oleh predator lain seperti hiu besar, buaya air asin, dan paus pembunuh. Namun ancaman terburuk berasal dari polusi dan pembangunan di pesisir, hingga perburuan masif untuk pemanfaatan daging, taring, serta air mata dugong yang disinyalir memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selanjutnya ada penyu. Dari 7 jenis penyu di seluruh dunia, ada 6 jenis penyu di tanah air. Mereka adalah penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu belimbing, penyu pipih, dan penyu tempayan. Penyu belimbing adalah penyu terbesar dengan ukuran badan mencapai 2,75 meter dan bobot 600 hingga 900 kg. Sedangkan penyu terkecil adalah penyu lekang dengan bobot sekitar 50 kg. Dengan status yang dilindungi, segala bentuk perdagangan penyu baik dalam keadaan hidup, mati maupun bagian tubuhnya dilarang. Dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan baik itu penjual dan pembeli bisa dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Selain ancaman karena perdagangan, ancaman lain yang tak kalah berbahaya adalah pencemaran laut oleh minyak dan sampah plastik. Selain itu, tingkat keberhasilan hidup penyu dari bentuk telur sampai usia dewasa juga sangat rendah. Para ahli mengatakan, hanya sekitar 1 atau 2% saja dari jumlah telur yang dihasilkan induk penyu bisa bertahan hingga dewasa. Selama ini, hiu dianggap salah satu hewan laut menyeramkan dan membahayakan. Di balik reputasi yang terkesan buruk, hiu merupakan biota laut yang rentan dan terancam punah. Di Indonesia, beberapa jenis hiu dilindungi. Di antaranya adalah hiu paus, hiu koboi, hiu martil, dan hiu monyet atau hiu tikus. Hiu paus yang masuk ke dalam kelompok hiu karpet atau Arctotolobiformes ini dilindungi oleh keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2013 tentang penetapan status perlindungan penuh ikan hiu paus atau nama ilmiahnya Rhincodon typus. Lalu hiu koboi atau hiu martil dilindungi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014. Lalu ada juga hiu monyet atau hiu tikus.
Jenis hiu yang dikenali dari bagian atas sirip ekornya memanjang melebihi bagian bawahnya ini dilindungi di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah Republik Indonesia. Biota laut yang dilindungi lainnya adalah lola merah dari jenis kerang-kerangan. Biota laut dengan nama ilmiah Trochus niloticus ini dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, di mana setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperniagakan satwa ini dalam keadaan hidup atau mati. Jika dilanggar, adapun ancaman sanksi berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Lihat ikan ini, cantik sekali bukan? Biota laut ini bernama Napoleon wres atau lebih dikenal dengan ikan Napoleon. Salah satu ikan karang terbesar yang hidup pada daerah tropis ini, panjangnya bisa mencapai 1,5 meter. Bahkan ada beberapa ikan Napoleon yang bisa mencapai ukuran sampai 180 kg pada usia 50 tahun. Keberadaan ikan ini semakin menyusut karena sering diburu untuk diperjualbelikan. Beberapa negara yang dicatat sebagai pengimpor ikan ini adalah Singapura, Tiongkok, Hong Kong, dan Jepang. Dan hingga kini, penyelundupan ilegal biota laut untuk diekspor masih dilakukan oleh beberapa oknum tak bertanggung jawab di Indonesia. November 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menegaskan ikan pari manta adalah biota laut yang dilindungi di Indonesia karena terancam punah. Ikan dengan nama ilmiah Manta birostris adalah salah satu spesies ikan pari terbesar di dunia. Lebar tubuh dari ujung sirip dada ke ujung sirip lainnya bisa mencapai hampir 7 meter. Bahkan bobot terberat manta sendiri yang pernah diukur mencapai 3.000 kg alias 3 ton. Terancamnya populasi pari manta terjadi karena rasio kelahiran mereka rendah dan juga kondisi laut yang semakin terpolusi. Ancaman paling tinggi lainnya adalah karena diburu oleh manusia untuk diperjualbelikan. Biota laut yang dilindungi di Indonesia berikutnya adalah kima, salah satu kerang dengan bentuk dan ciri paling unik di antara semua jenis kerang. Dengan ukuran cangkangnya sangat besar dan berat, kima ini sering disebut sebagai kerang raksasa atau giant clams. Populasi kima saat ini sudah sangat menurun karena sering diambil dari laut oleh manusia untuk dijadikan makanan ataupun diperdagangkan untuk akuarium. Karena itulah kini kima dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan dan jenis tumbuhan dan satwa. Terkait itu maka para peneliti, aktivis lingkungan di dunia, termasuk badan-badan konservasi dunia, sepakat memasukkan status kima ini sebagai status yang terancam punah. Nah, di Indonesia kita sudah membuat regulasi sendiri dan seluruh spesies kima yang hidup di Indonesia sudah masuk ke dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99. Nah, artinya apa? Bahwa kima menurut regulasi nasional kita sudah termasuk jenis yang dilindungi. Artinya apa? Dari mulai pemanfaatan isinya, kemudian cangkangnya, termasuk bagian-bagiannya sudah tidak boleh dimanfaatkan menurut aturan ini. Kehadiran kima menunjukkan bahwa perairan itu masih sehat, masih subur. Jadi menjadi indikator kesehatan perairan maupun kesuburan perairan. Selain itu tadi bahwa kehadiran kima di dalam satu perairan menjadi satu
menunjukkan keunikan perairan itu sendiri. Karena itu menjadi objek yang menarik bagi destinasi wisata dan objek-objek penyelaman yang lainnya gitu ya. Sudah saatnya kita menjaga ekosistem laut kita. Sudah saatnya kita sadar lingkungan agar kekayaan alam dan keanekaragaman hayati kita tetap lestari. Kelak anak cucu kita bangga dan bisa melihat langsung keindahan bawah laut Indonesia. Video wow versi On The Spot malam ini. Penasaran kan sama video lengkapnya? Setelah jeda berikut ya.